Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Psikologi Perkembangan akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan tahapan perkembangan individu masa prenatal. Kelompok kami beranggotakan Sofi Alfiatul Nawadah, Septian Cahaya Nugroho, kemudian Zahra Martusolihah, kemudian Abdul Rahman, dan yang terakhir Ahmad Tantowi. Langsung saja ke pembahasan pertama tentang pengertian tahapan perkembangan individu masa prenatal. Secara umum, pengertian prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi, pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Secara umum, pengertian prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi, pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal adalah periode pertama jangka kehidupan manusia yang bersifat biologis. Hidup dimulai pada waktu ini. Periode ini dimulai pada waktu konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum oleh sel sperma dan berakhir pada waktu kelahiran. Kemudian pembahasan kedua, karakteristik tahapan perkembangan individu masa prenatal. Pada sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. Sementara itu, kondisi-kondisi yang baik atau tidak baik, baik sebelum atau sesudah kelahiran sampai tingkat tertentu, dapat dan mungkin mempengaruhi sifat-sifat fisik dan psikologi yang membentuk sifat-sifat bawaan ini. Perubahan-perubahan yang terjadi bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan, bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Sofi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Septian, yaitu karakteristik tahapan perubahan individu masa prenatal. Jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi dalam tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya. Sama halnya dengan sifat bawaan kecuali kalau dilakukan pembedahan dalam operasi perubahan kelamin. Jenis kelamin individu yang sudah ditetapkan pada saat pembuahan tidak akan berubah. Perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih baik terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lainnya dalam seluruh kehidupan individu. Selama 9 bulan sebelum kelahiran, individu tumbuh dari sel kecil yang tampak dari mikroskop menjadi bayi yang panjangnya sekitar 20 inci dan beratnya rata-rata 7 ons. Periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya dalam seluruh rentan kehidupan, banyak yang percaya bahwa masa anak-anak lebih berbahaya, tetapi jelas. Periode prenatal merupakan di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Sikap-sikap ini akan sangat mempengaruhi cara bagaimana individu-individu ini diperlakukan, terutama selama tahun-tahun pertama pembentukan kepribadian. Tahap perkembangan fisik prenatal. Yang pertama, periode germinal atau zigot. Periode ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel dan terjadilah implantation. Yang kedua, periode embrionik, yaitu suatu periode kehamilan dengan rentan usia antara akhir minggu ke-2 sampai dengan akhir minggu ke-8. Ditandai dengan perkembangan yang pesat pada organ tubuh, sistem pernafasan, pencernaan, dan syaraf. Yang ketiga, periode fetus, yaitu suatu periode kehamilan dengan rentan usia akhir minggu ke-8 sampai awal kelahiran.
Fetus bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan panjangnya kira-kira 20 kali dari sebelumnya. Sistem organ-organ dan tubuh semakin kompleks. Selanjutnya, terdapat tahap-tahap perkembangan fisik prenatal, yaitu bulan pertama 0 sampai 4 minggu, yaitu 10 hari setelah konsepsi sel telur yang telah dibuahi embrio akan bergerak turun dari ujung saluran telur menuju rahim dan akhirnya membenamkan diri ke dinding rahim. Pertumbuhan konsepsi yang ditandai terlambat haid 2 minggu. Bulan kedua 4-8 minggu. Pada usia ini, tulang punggung, sistem syaraf, otak mulai berkembang dan diikuti dengan pertumbuhannya tonjolan jantung. Pada usia ini, jantung telah terbentuk dalam rongga dada dan mulai berdetak. Bulan ketiga 8-12 minggu, di mana bentuk janin semakin mirip dengan bentuk bayi. Saat ini, janin relatif aman dari infeksi. Gerakan-gerakan halus janin mulai dirasakan ibu ketika usia 18-20 minggu. Bulan keempat atau 12-16 minggu, yaitu kerangka janin berkembang semakin proporsional. Kaki lebih panjang dari tangan, rambut kepala bertambah tebal, mulai tumbuh bulu-bulu mata, dan kini berat janin kira-kira 100 gram. Bulan kelima 16 ke 20 minggu, yaitu memasuki minggu ke-16, janin mulai mengisap jari jempolnya. Kemampuan mengisap dan menelan berfungsi sebagai awal belajar janin terhadap keterampilan makan kemudian hari. Bulan ke-6 20-24 minggu. Pada bulan ini melalui stetoskop, yaitu suatu metode deteksi dengan menempelkan telinga di perut ibu, diketahui bahwa detak jantung bayi bisa didengar. Detak jantung janin berkisar 159 kali per menit. Bulan ke-7 24 ke 28 minggu. Pada usia ini bobot janin semakin bertambah berat dan berisi. Rambut halus masih tampak di sekujur tubuhnya. Paru-paru dan otak janin belum berkembang sempurna, tetapi saraf dan jaringan saraf sudah berfungsi. Bulan ke-8 28 ke 32 minggu. Pada usia ini janin terlihat lebih montok dan hampir memenuhi rahim sehingga ibu merasa sesak. Gerakan-gerakan bayi mulai terbatas dan sudah tidak bisa lagi jungkir balik dalam rahim. Rambut-rambut halus yang berfungsi melindungi mulai rontok. Bulan ke-9 32 ke 36 minggu. Pada periode ini penambahan lemak sebanyak 14 kali setiap harinya yang di bawah permukaan kulitnya. Panjang rambut sekitar 5 cm. Adanya keterbatasan tempat dalam rahim membuat bayi jarang bergerak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu masa prenatal. Teratogen yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Faktor ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Yang ketiga adalah faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi.
Yang keempat, lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.